Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, pergi ke tempat yang lebih tinggi. Saya ingin mencapai ketinggian yang tidak pernah saya bayangkan. Tidak apa-apa jika saya benar-benar tidak dapat mencapai ketinggian itu, tetapi karena ada kemungkinan itu, bagaimana saya bisa menyerah? Sangat tidak mungkin. Saya akan terus meningkatkan dan saya masih memiliki ruang untuk berkembang. Berdebar. Berdebar. Dibandingkan dengan membayangkan diriku berjalan berdampingan dengan Gao Jianli, bisa melakukan upgrade membuat jantungku berdetak lebih kencang. Go Gan RI juga memperhatikan perubahan pada Cheng Jinwu. Nafas tiba-tiba menjadi lebih cepat. Apakah Anda sudah membuat kesimpulan? Semoga ini hasil yang baik untuk diriku sendiri. Tidak, itu pasti hasil yang bagus. Tidak banyak waktu tersisa untuk diriku sendiri. Go Gan RI menunggu balasan pihak lain dengan semangat yang sama seperti Cheng Jinwu. Hidup seperti bertahun-tahun. Cheng Jinwu akhirnya membuka mulutnya. Merasa kasihan. Ekspresi Gao Jianli membeku. Aku baru saja melihat ekspresinya dengan hasrat yang kuat. Mungkinkah itu ilusiku? Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pada akhirnya, Cheng Jinwu hanya berada di level ini. Tidak bohong untuk mengatakan bahwa dia akan dibantu untuk mengambil jalan lain. Nyatanya, Gao Jianli ingin memberinya lebih dari ini. Kelas S yang muncul setelah 2 tahun. Tempatkan dia di tempat yang paling dekat dengan Anda dan ajari dia melakukan sesuatu. Jika Anda melihat kemungkinannya, jadikan dia penerus Anda untuk mewarisi posisi Anda saat ini. Karena saya sangat membutuhkan seseorang yang bisa menjaga pergaulan ketika saya pergi. Dia sudah membuat rencana untuk mewarisi semua yang dia miliki. Tapi hasilnya, itu konyol. Gao Jianli mengambil kembali lencana yang dia bagikan, dan bertanya kepada pihak lain seolah mengeluh. Benar saja, apa karena uang? Cheng Jinwu menjawab dengan tegas. Tidak. Gao Jianli mencibir dari lubuk hatinya setelah mendengar ini. Kata-katanya bagus. Sederhananya, itu berarti hal yang sama. Ini semua tentang uang. Itu akan menjadi pelengkap jika itu datang dengan popularitas. Benar saja. Adalah naluri manusia untuk mengejar hal-hal materi, dan Gao Jianli tidak bermaksud menyalahkan orang lain untuk hal ini. Hanya saja saya menertawakan mereka yang kurang jujur. Lalu mengapa menolak? Meskipun Gao Jianli sudah mengetahui jawabannya, dia tetap menanyakan pertanyaan itu dari mulutnya. Dia hanya ingin mengamati reaksi pihak lain. Tetapi, aku ingin bertarung. Apa yang dikatakan Seong Jinwu tanpa ragu mengejutkan Go Gan RI. Apa? Kata-katanya seperti pukulan ke kepala Gao Jianli. Maksudmu ingin melawan monster? Baik. Cheng Jinwu menghilangkan semua penjelasan yang tidak perlu, dan hanya mengungkapkan pemikirannya yang paling jujur. Aku ingin memasuki Dungeon untuk melawan monster. Menurutku Dungeon adalah tempat yang seharusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Gao Jianli melebar. Lebih dari 10.000 orang dapat mengetahui apakah kata-kata orang lain itu tulus hanya dengan menatap mata orang lain. Karena posisi itu merupakan ketinggian yang hanya bisa didaki oleh orang transparan. Jadi Gao Jianli sangat jelas. Mata itu jernih dengan ketulusan di dalamnya. Cara Go Gan RI memandang Cheng Jinwu langsung berubah. Sudah berapa lama sejak saya merasakan hal ini? Saat Gao Jianli terbangun, tubuhnya sudah dalam keadaan sangat tua. Jadi mengesampingkan pertempuran dengan monster, dia berinisiatif untuk menemukan hal lain yang bisa dia lakukan. Dengan uang yang diperoleh dari membuang perusahaan swasta, sebuah asosiasi didirikan, para pemburu dikumpulkan bersama, berbaris ke Kongres atas dasar prestise, dan undang-undang manajemen pemburu diberlakukan. Namun meski begitu, penyesalan yang menjadi akar masalah tetap tidak bisa dihalau. Jika saya bisa 20 tahun lebih muda, tidak, 10 tahun lebih muda, saya ingin bersama pria muda seperti itu. Plop, plop, plop. Gao Jianli meletakkan tangannya di dadanya. Bahkan jika jantung ini berhenti berdetak kapan saja, tidak mengherankan, tetapi sekarang berdetak sangat keras. Ternyata jantungku masih bisa berdetak begitu kuat. Permainan drum yang menyenangkan. Sebaliknya, Cheng Jinwu memiringkan kepalanya dengan bingung.
Apa yang terjadi? Awalnya, saya sudah berencana untuk berdiri di sisi berlawanan dari asosiasi setelah menolak undangan Presiden Asosiasi. Tetapi untuk beberapa alasan, Presiden Asosiasi menunjukkan ekspresi gembira tanpa alasan. Yah, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang ingin saya katakan telah dibuat sangat jelas. Cheng Jinwoo berdiri. Kakakku masih di rumah sendirian, aku harus kembali dulu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemuiku. Mengikuti gerakan Jinwoo Cheng, Gao Jianli, yang bangkit bersama, mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan menyerahkannya. Dan ini. Ada kartu nama di tangannya. Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Gao Jianli tersenyum. Cheng Jinwoo benar, penjara bawah tanah adalah rumah bagi yang kuat. Meskipun Go Gan RI gagal memenangkan hati Cheng Jinwoo, tetapi sebagai pemburu dan kepala asosiasi pemburu, dia ingin membantu Cheng Jinwoo sebanyak mungkin sesuai keinginannya. Biarkan saya lebih spesifik. Saya memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini. Jadi saya ingin memberikan beberapa saran untuknya. Omelan berasal dari kepedulian sejak zaman kuno. Tidak mungkin memasuki ruang bawah tanah lanjutan sendirian, jadi harap berhati-hati saat memilih guild. Menurut penilaian yang Anda buat, itu akan mempengaruhi hasil selanjutnya. Setelah mendengarkan saran Go Gan RI, Cheng Jinwoo menunjukkan senyum halus sesaat. Terima kasih. Seong Jinwoo memasukkan kartu namanya ke dalam dompetnya, menyapa Go Gan RI dan Oh Jinchol dan pergi. Panggil satu persatu. Sambil menghela nafas, Gao Jianli merosot di kursi. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Zhenze, yang mengira Gao Jianli tidak nyaman, dengan cepat datang ke sisinya. Gao Jianli tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Yah, jangan menyebutkan betapa bagusnya itu. Ini adalah kegembiraan yang sudah lama tidak saya rasakan. Gao Jianli, yang tertawa sebentar, menoleh dan memberikan instruksi kepada rombongan. Batalkan semua jadwal hari ini. Tapi hari ini kesepakatan dengan kepala. Tinggalkan satu pun dari mereka, batalkan semuanya. Karena itu, Gao Jianli tertawa. Aku tidak ingin main-main dengan orang tua keras kepala hari ini. Adalah baik untuk menjaga suasana hati yang menyenangkan ini bahkan untuk sehari. Tatapan Gao Jianli tiba-tiba beralih ke Wu Zhenze. Senyum langkah ketua juga membuatnya gembira. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Bukan apa-apa, tapi... Gao Jianli yang licik menyentuh dagunya. Bagaimana kalau minum denganku hari ini? Wu Zhenze, yang terkejut dengan kata-katanya, tersenyum kaget. Aku bukan peminum, apa kau tidak keberatan? Hei, kamu tidak terlihat seperti orang yang tidak bisa minum. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.